lama banget gitu ya. Saya izin share screen ya. Nggak terlalu sulit ya materi kapsulnya. Slide-nya banyak, ada 68 ya, tapi bukan berarti kita bahas satu persatu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan kapsul di SMK. Oke, ya kapsul dilihat ya. Oke, ini jaringannya lagi kurang stabil, jadi saya izin untuk tidak memakai kamera ya, supaya tidak terganggu dengan jaringan. Ya, mungkin karena hujan ya dari semalam, atau mungkin karena hari ini ada demo besar-besaran. Ya, jadi hati-hati yang bekerjanya di pusat kota gitu. Di pusat kota ya, kalau kita nanti kan di IKIFA kan di pinggiran kota Jakarta Timur ya, jadi untuk demo itu kayaknya nggak sampai ke situ gitu ya. Oke, kapsul. Nah, ini dari gambarnya sudah terlihat nih ya. Oke. Nah, kita lihat nih kapsul. Kapsul itu oke, kan kalian mungkin sudah ada yang bekerja ya. Oke, mungkin ada berapa sih jenis kapsul yang ada di pasaran tuh? Apakah cuma satu macam atau ada, kalau pulvis kan pulvis pulveres. Nah, kalau kapsul itu ada kapsul apa aja sih? Silahkan dijawab. Kalian bisa buka mikrofon kan ya? Nah, boleh, silakan yang sedang tidak bekerja boleh jawab. Apa sih jenis-jenis kapsul yang ada di pasaran? Kita sekarang ke lapangannya. Mungkin kalau yang lupa dengan nama bentuknya bisa disebutkan nama dagangnya. Misal ada diapet, ada apa lagi gitu ya. Oke, bisa sebutkan? Silahkan cepat. Sudah 8:20. Mungkin Farizan. Farizan bisa sebutkan obat-obat berbentuk kapsul, Farizan? Ini kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari gambarnya nih, ada yang seperti ini, ya, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini, gitu. Nah, pernah Farizan lihat kapsul seperti ini? Pernah nggak Farizan? Atau Fakih, ya Fakih siapa? Hafiz ya, oh Fakih sih. Hafiz sudah masuk belum? Ada berapa jenis kapsul? Ayo cepat, baru jenis kapsul ada yang jawab. Ibu Kak Zahira udah jawab Bu di kolom chat. Nggak ada yang bisa nih. Kerja loh, kelas tek 2. Florita kerja, Azahira, Sarah Permata, Sarah Fauzia. Ayo kapsul. Mungkin kalau Azahira lagi di jalan. Ibu Kak Zahira udah jawab, Bu. Ibu Kak Zahira udah jawab. Jawab di mana? Di kolom chat, Bu. Oh gitu. Nggak bilang sih. Oke. Kapsul lunak dan kapsul keras ya. Jadi kalau dari jenisnya ada dua macam ya. Kapsul lunak dan kapsul keras. Bukan dilihat dari isinya ya. Nah kalau kapsul, ini kita lihat di kapsul lunak biasanya bentuknya seperti ini. Nah ini kapsul keras ya. Kalau dipegang dua-duanya bentuknya keras gitu ya. Oke, itu jenis kapsul ya. Nah kita lihat bedanya apa. Oke. Nah, ini adalah definisi dari kapsul ya. Salah satu bentuk sediaan padat setelah serbuk. Nah, ini ada kapsul. Nanti kita belajar lagi pil sudah belajar di praktek. Nanti ada lagi suppositoria, ada lagi tablet, dan apa lagi ya? Serbuk, kapsul, tablet, pil, supos. Nah, itu kayaknya bentuk sediaan padat gitu ya. Di mana satu atau lebih zat obat dan atau zat inert. Jadi bisa dengan zat tambahan, bisa juga hanya zat aktifnya saja ya. Tertutup dalam sil kecil ya. Sil itu seperti apa ya? Kalau di sil itu seperti disegel gitu ya. Kalau kita minum kapsul lunak itu kita lihat pinggirannya itu seperti ada garisnya. Nah itu disil dari mesinnya. Umumnya dibuat dari gelatin dengan bentuk yang disesuaikan. Ya. Gelatin itu berasal dari tulang rawan hewan. Ya. Gelatin biasanya sih umumnya sapi. Ya sebenarnya bisa aja
sapi, kerbau, babi itu bisa. Ya, tapi kan mungkin di Indonesia kan mayoritasnya Muslim ya. Dulu sempat ada dipermasalahkan suatu vitamin ya kalau nggak salah. Itu isinya halal, cuma gelatinnya berasal dari gelatin babi, itu dipermasalahkan. Jadi supaya aman, nah, si pabrik-pabrik farmasi itu dia akan mencari gelatin dari sapi gitu. Oke, bentuknya juga disesuaikan ya, isinya berapa dan disesuaikan. Ya. Terus berikutnya tergantung pada perumusan mereka tuh maksudnya pabrik yang membuatnya. Ya kan kalau suatu pabrik membuat kan nggak suka-suka si pabriknya, dia punya tujuan apa gitu ya. Cangkang kapsul gelatin mungkin keras atau lembut. Ya, jadi kadang-kadang kita suka lihat kok kapsulnya katanya kapsul lunak, tapi ketika dipegang keras gitu ya. Ya memang tetap keras. Nah kalau sudah lunak, sudah lembek, itu biasanya malah sudah tidak boleh digunakan. Ya, ini dia istilah kapsul. Istilah kapsul dari bahasa Latin. Kalau bahasa Indonesia kapsul nih. Tapi kalau dari bahasa Latinnya kapsula atau kapsule, nah itu kapsule ya, itu asal muasal kapsul. Ini definisi menurut F4, nah, bisa dilihat. Nah ini dia. Ya, ini adalah kapsul keras. Nah kalau kapsul keras ada dua bagian nih, ya, ada badannya, ada tutupnya. Ya, jadi badannya lebih panjang daripada tutupnya. Dan obat yang dimasukkan ke dalam cangkang ini harus ke dalam badannya, tidak ke dalam tutupnya. Nah kadang-kadang kan kalau kita praktek, kalau nggak muat kita paksain nih masukin ke tutupnya, itu sebaiknya tidak. Ya, karena kalau nanti dimasukkan ke dalam tutupnya, si kapsul nggak bisa dikunci, ya, sehingga cangkangnya jadi lebih panjang. Ya, berarti nggak tepat nih milih cangkangnya, kita punya berbagai ukuran. Jadi kalau memang nggak cukup di nomor sekian atau dia kan nomornya macam-macam. Kalau kapsul itu nomornya berapa aja sih? Nomor cangkang kapsul keras umumnya. Bu, saya di apotek saya cuma ada nomor sekian misalkan gitu ya. Ya, ada berapa nomornya? Oh, Ibu, kalau di apotek saya itu ada dari 00, triple 0, terus double 0, 0, 1, 2, 3. Oke, Kalau tiga yang ya. di apotek. Oke, dari berarti 0 triple 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 ya. Kualita ya. Ya, jadi apa ada ukurannya. Kalau emang isinya cuma sedikit ya kita berarti pakai yang kecil gitu ya. Jadi semakin besar angkanya ya. 0 0 0 0 0 0 1 2 3. Nah, itu yang paling kecil yang nomor 3 gitu ya. Jadi semakin besar angkanya dia makin kecil ya tampungnya. Oke. Kapsul gelatin keras tadi, nah ini sudah ya tadi atas badannya dan tutupnya, ya. Nah ini yang biasa kita kerjakan di apotik, ya kita masukkan. Nah kadang-kadang kita kalian pernah lihat nggak kapsulnya kapsul seperti ini, kapsul keras ya, badan sama tutup, tapi isinya cairan. Ada nggak? Kalau kamu nggak pernah bikin di apotik, di pasaran ada nggak? Saya jawab nih ada. Contohnya apa? Super tetra itu cairan nggak sih Bu isinya? Super tetra itu isinya cairan, tapi dia kapsul lunak. Iya betul, habatus sauda ya. Habatus sauda itu setahu saya dia bikinannya itu apa namanya home industry gitu ya. Jadi dia pakainya kapsul keras, cangkang kapsul keras, tapi dia isinya cairan. Itu biasa boleh saja, tapi kemungkinan bocor lebih besar. Itu biasanya nanti dikasih perekat di sini di bagian atas badannya, gitu ya. Jadi kapsul keras pun bisa diisi serbuk, umumnya diisi serbuk, tapi bisa juga diisi cairan. Kalau kapsul lunak itu umumnya berisi cairan, gitu ya. Karena kan dia sudah diseal dari pabrik, sehingga kemungkinan bocor itu lebih kecil. Nah ini dia apa namanya kapsul keras. Nah kenapa sih repot-repot? Kan kalau yang nggak bisa telan tablet itu, yang nggak bisa telan serbuk itu kan susah ya untuk menelan kapsul. Nah kira-kira alasan utama obat itu dimasukkan ke dalam cangkang kapsul tuh supaya apa? Untuk menutupi rasa pahit. Iya, menutupi rasa pahit. Jadi kalau dia bentuknya serbuk, supaya rasa pahitnya nggak terasa di lidah kita.
Nah, jadi itu yang paling penting. Terus yang kedua, kalau dia cairan, misal kayak minyak ikan gitu ya. Nah, itu minyak ikan kan yang namanya minyak ya pasti amis gitu kan. Minyak ikan pula ya. Minyak ikan tuh amis. Nah, kalau kita taruh di lidah kita nggak berasa. Tapi begitu si kapsul itu udah pecah, nah itu baru rasa apa ya? Enaknya itu rasa amisnya itu baru berasa, tapi tidak berasa di lidah kita gitu ya. Jadi yang pertama adalah menutupi rasa obat yang tidak enak. Ya, jadi kalau pasien itu minum obat berbentuk kapsul ya harus enak di mulutnya, minimal nggak berasa pahit, gitu ya. Kayak lebih cepat larut dan penyerapan obat berikut dosis oral. Dia lebih cepat larut, tetapi tetap membutuhkan waktu untuk melarutkan si cangkang. Lalu fleksibel, ya. Jadi dokternya bisa saja memilihkan dosis sesuai dengan kebutuhan si pasien. Terus, nah ini tergantung ya kalau yang keempat. Bagi sebagian orang lebih mudah menelan. Iya kalau pasiennya bisa menelan. Kalau pasiennya nggak bisa menelan, akhirnya cangkangnya obatnya dikeluarkan dari cangkang, tetap aja diminum seperti puyer. Ya. Dapat mengubah laju pelepasan obat. Ini bisa diatur. Dia mau lepas lambat atau kapsul biasa. Semua sediaan farmasi itu pasti dia punya kekurangan dan punya kelebihan, apapun bentuknya gitu ya. Kekurangannya pertama, bahan obat dipengaruhi oleh kelembaban relatif dan kontaminasi mikroba. Ya, bisa saja terjadi kelembaban. Bagi sebagian orang, nah tadi saya bilang ya, kalau saya nggak bisa pilih kapsul, ya jadi jangan pilih kapsul gitu ya. Dan pasti dia lebih mahal ya karena butuh tambahan biaya untuk cangkangnya. Nah, ini kita lihat. Nah, kalau kita lihat cangkang kapsul itu warnanya berwarna-warni di pasaran, ya. Kira-kira apa sih tujuannya si pabrik cangkang memproduksi cangkang kapsul dengan warna-warni? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Biar menarik. Biar menarik, betul ya. Biar menarik, terus biar juga bisa membedakan antara kapsul satu dengan kapsul yang lain. Misal ada pasien mendapatkan obat berbentuk kapsul, ada 2 macam obatnya, dua-duanya kapsul. Nah itu dia bisa sebagai, kalau dua-duanya warnanya merah putih misalkan, ini obat apa ya? Kan kita nggak semua pasien itu bisa membaca. Sebentar ya. Oke ya, jadi nggak semua pasien kita itu bisa baca ya. Kalau kita baca survei-survei tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia, banyak juga yang nggak bisa baca. Jadi mungkin salah satu tujuannya kan bisa, misal nih, dulu saya pernah punya pasien yang nggak bisa baca. Nah dia bisa membedakan, oh ini kalau yang ini untuk kapsulnya untuk obat batu, kalau yang ini buat gatal misalkan seperti itu. Dia jadi menghafal dengan warnanya seperti itu. Nah, jadi dibuatlah warna-warna yang menarik, warnanya yang beraneka ragam supaya menarik tadi katanya. Terus berikutnya, awalnya cangkang kapsul itu tidak berwarna, ya, tapi diberi pewarna agar lebih menarik. Nah, ini dia, cangkang kapsul dibuat dari gelatin, gula, dan air, gitu ya, dan tidak berwarna. Nah, kenapa bisa jadi warna-warni yang menarik, gitu ya, dan nggak ada yang jelek gitu warnanya. Nah itu biasa kalau warnanya udah kusam itu karena kelamaan dipegang sama yang racik. Nah itu hati-hati ya. Jadi hati-hati dengan dengan petugas farmasi yang punya keringat berlebih tuh. Itu harus hati-hati kalau pegang cangkang kapsul kelamaan, itu cangkangnya jadi kusam gitu ya. Nah itu tidak baik untuk pasien. Oke. Terus berikutnya ini nanti dibaca saja, ini pembuatan cangkang kapsul ya. Nah, ini dia. Cangkang kapsul seperti ini. Nah, bentuknya dan seperti ini dalamnya. Ya, mungkin tidak, kalau mau lihat isinya kapsul yang dikeluarkan oleh pabrik boleh dibuka sedikit gitu ya, supaya buat nggak semuanya isinya serbuk, ternyata ada yang bentuknya seperti granul seperti ini. Nah, oke.
Cangkang kapsul, kenapa kalau disimpan kelamaan atau dipegang kelamaan juga bisa lembek karena cangkang kapsul pun mengandung gelatin, baik kapsul keras maupun kapsul lunak. Penyimpanan kapsul pun harus hati-hati. Nah, biasanya kalau ada nggak ya obat berbentuk kapsul dikemas dalam botol isi 30, ada nggak di pasaran? Kalau kayak tablet kan ada Enervonse tablet tuh. Kalau kapsul ada nggak kira-kira? Banyaknya kan Vitalongse ada yang botolan ya, Florita ya. Ada. Oke, biasanya dia dikasih pengering ya, dikasih apa namanya supaya menarik lembab dari udaranya ya, karena memang si cangkang kapsul itu penyimpanannya harus hati-hati, tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu lembab, nanti dia lembek. Tidak boleh disimpan di tempat yang terlalu kering, nanti si cangkangnya pecah. Nah, itu jadi harus hati-hati ya. Oke, jadi biasanya kalau pabrik nggak mau ambil resiko cangkangnya rusak, dia bentuknya strip. Ya kalau strip kan satu cangkang yang satu dengan yang lain itu dia tidak saling ketemu gitu ya. Oke, kalaupun dibuat seperti Vitalongse itu kan kalau nggak salah dulu masih ada isi 4. Sekarang masih ada nggak ya, Florita? Gimana, Bu? Kalau Vitalongse yang isi 4 ada? Masih ada? Satu strip isi 4? Ada, Bu. Masih ada ya. Oke. Jadi biasanya dia isinya 4, satu kapsul dengan kapsul yang lain tidak saling ketemu. Nah, tapi kalau supaya lebih murah itu dikemas dalam botol isi 30. Nah, biasanya dikasih pengering seperti itu, ya. Jadi harap diperhatikan bagaimana cara kita menyimpan obat. Nggak semua obat harus disimpan di kotak obat. Oh, disimpan di kulkas aja, nggak semuanya, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini gelatin nih. Ini cerita tentang gelatin. Bahan dasar cangkang kapsul. Gelatin tidak larut dalam air dingin, tapi dia larut dalam air panas. Nanti kalau kita larutkan dia bentuknya seperti kental seperti gel gitu ya. Kalau pernah waktu itu saya dapat pasien ya, dia pikir cangkang kapsul itu dari plastik gitu, karena memang kan bentuknya kayak plastik ya. Tapi dia bilang dari plastik, padahal enggak ya. Karena kalau dari plastik nggak bisa terserap sama kita. Sebentar ya. Halo Bu, waalaikumsalam. Sebentar Mbak. Oke ya, gitu. Lanjut ya. Oke, ada tadi. Ini cerita cangkang kapsul ya. Ini cerita tentang produksi cangkang kapsul. Nanti bisa dibaca saja. Nah, ini dia ukurannya. Kalau tadi di tempatnya Florita hanya nih 0,00000123, ternyata ada sampai 5 gitu ya. Tapi lumayan loh di tempatnya Florita ada yang sampai 0,3 gitu ya.
Nah, ini dia. Jadi tadi saya bilang semakin besar angkanya, semakin kecil kapasitasnya, gitu ya. Nah, ada juga kapsul untuk hewan ya, 10, 11 dan 12. Ternyata meskipun hewan itu lebih besar dari kita badannya gitu ya, tapi ternyata dia dosisnya lebih kecil daripada manusia. Gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, ini adalah cara mengisi kapsul ya. Kalau mengisi kapsul biasanya kalau di apotek sih pakai apa? Selain manual pakai tangan, ada itu nggak, alat bukan mesinnya ada nggak yang kerja di pelayanan? Alatnya ada, Bu, tapi namanya saya lupa. Itu namanya kapsul filler sih. Tapi dipakai nggak, Florita? Dipakai, Bu. Dipakai. Oh, dipakai. Biasanya untuk mengisi kapsul minimal berapa banyak? Berapa kapsul gitu maksudnya? Masih itu 50. Iya, jadi kalau cuma 5, 10, 15 tuh kayak biasanya kita lebih pakai manual, kayak cara manual ya. Ya ini dia cara mengisi kapsul. Nah, ini pertama ya kita sama seperti yang ada di praktek ya, tentukan beratnya berapa, lalu kapsul nomor berapa siapkan. Nah, setelah selesai dimasukkan ke dalam, jadi seperti memasukkan serbuk ke dalam cangkang ya seperti kuyar biasa dibagi-bagi dulu gitu ya. Meskipun saya yakin banget di tempat kerja pasti nggak begitu ya. Di tempat kerja nggak pernah dibagi-bagi, kira-kira aja. Itu kalau yang belum kerja itu jangan dipraktekkan ya, karena itu tidak benar gitu kan. Nah, jadi sama dibagi rata dulu, setelah dibagi rata baru kita masukkan ke cangkang masing-masing. Nah, tapi sebelum itu kita harus tentukan cangkang nomor berapa yang mau kita pakai. Nah, setelah selesai masuk semua, dikunci sampai terdengar bunyi klek gitu, baru kita bersihkan ya. Karena kalau tidak dibersihkan, nanti di sekitar cangkangnya ada serbuk-serbuknya. Nah, kalau taruh di lidah jadi pahit gitu kan. Nah, padahal tadi salah satu tujuan kita minum kapsul supaya rasa pahitnya tuh hilang. Tuh. Oke, jadi ada tahap akhir setelah kapsul setelah obat masuk semua ke dalam kapsul, kita harus membersihkannya. Oke. Ya, ini adalah formula untuk menyiapkannya. Ya, pertama adalah milling. Nah, ini kalau yang tadi skala pelayanan, kalau ini adalah skala pabrik. Ya, seperti ini. Ya, buatnya semua seragam. Ya, lagi. Nah, ini nanti bisa dibaca saja ya. Ini Ini slide yang ini tahapan untuk kapsul dalam skala industri, gitu ya. Oke, jadi bisa dibaca. Ya, ada sebentar tadi itu dulu. Oke, ada pertama adalah persiapannya, ada dry powder, terus yang kedua diluent, tambahkan bahan pengisi ya, supaya cangkang kapsul isinya kapsul tidak terlalu sedikit. Tapi kalau misalkan isinya sudah banyak, kita nggak perlu pakai diluent ya. Terus yang berikutnya adalah lubrikan atau pelumas ya, supaya mencegah adesi dan memfasilitasi aliran bubuk. Jadi supaya masuknya serbuk ke dalam cangkang itu sama setiap cangkangnya. Ya. Glidan itu pelincir ya, supaya serbuk-serbuk itu bisa mengalir dengan bebas, nggak ada yang menggumpal. Yang berikutnya ada wetting agent atau zat pembasah. Zat pembasah itu digunakan untuk menunda pembubaran obat dan penyerapan. Nah, biasanya untuk obat-obat yang lepas lambat. Nah, ini dia skalanya. Oke, berikutnya lagi ada eutectic mixture. Kalau eutectic, masih ingat campuran eutecticum? Kalau mixture itu campuran. Oke. Masih ingat nggak ada campuran eutecticum? Apa itu? Campurannya bagaimana kalau eutecticum? Contohnya itu camphor sama mentol, kalau zamannya SMK dulu contoh. Apa itu eutecticum? Mempunyai titik lebur rendah. Florita sudah bersuara tapi nggak terdengar. Apa Kak? Ada yang masih ingat eutecticum? Coba saya cek. Siapa tahu ada yang ngechat. Nggak ada. Campuran bahan yang mempunyai titik lebur rendah. Iya, jadi 2 atau lebih bahan kalau dicampur titik leburnya jadi lebih rendah atau turun gitu. Jadi dia akhirnya mencair ya. Jadi campuran eutecticum adalah campuran yang cenderung untuk mencairkan
gitu. Mungkin memerlukan pengisi. Jadi artinya bahan A sama bahan B dia bentuknya serbuk padat. Tapi ketika dicampur, ketika dicampur ketika dicampur dia jadi mencair. Nah, itu seperti itu, kita tidak boleh membiarkan mereka berdua bertemu. Jadi bahan A tambahin bahan tambahan, lalu bahan B tambahin bahan tambahan, baru kita gabung keduanya. Itu namanya campuran eutecticum. Nah, ini salah satu yang dapat merusak atau apa ya, mempengaruhi kestabilan kapsul, gitu ya. Oke. Terus berikutnya ini adalah kapsul gelatin tidak cocok untuk yang berisi cairan. Tapi tadi untuk kalau dari sisi produksi lebih mahal ya, cangkang kapsul lunak yang seperti minyak ikan, vitamin D gitu ya, itu lebih mahal. Nah, supaya menghemat biaya produksi dihemat supaya bisa menekan harga. Nah, kalau harganya lebih murah kan berarti bisa untuk bisa bersaing ya dengan obat-obat lain. Bisa saja gitu ya. Pokoknya semua kalau mau jadi pengusaha semua harus bisa gitu. Meskipun menurut literatur di sini dibilang kapsul gelatin tidak cocok untuk kapsul yang berisi cairan gitu ya. Karena airnya dapat merusak gelatinnya gitu. Ya, tapi tadi bisa saja ditambahin minyak dulu apa segala macam. Buktinya habatus sauda isinya cairan gitu ya. Oke, ini ada juga ternyata kapsul yang berisi setengah padat atau semi solid, ya seperti itu. Jadi nggak cuma serbuk, nggak cuma cairan, ada juga yang berbentuk setengah padat. Nah, ada juga yang berbentuk granul atau mungkin yang kalian pernah lihat di pasaran yang bentuk seperti ini, Rinos ya. Rinos bentuknya begini ya dalamnya ya. Nah, Rinos SR. Ada yang tahu SR kepanjangan dari apa? SR. Sustain release. Apa itu sustain release? Kapsul lepas lambat. Kapsulnya lepas lambat gitu. Jadi dilepaskan secara perlahan-lahan. Ya, jadi dia dibuat bentuknya granul. Jadi nggak serbuk ya, bentuknya granul. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ya pernah nggak kalian ngeracik kapsul yang bentuknya granul? Digerus apalagi sampai di blender. Pernah? Zahira sudah sampai di tempat kerja nih. Pernah nggak bikin racikan tapi dari kapsul yang berisi berbentuk granul? Pernah, Bu. Sebenarnya nggak boleh kan ya, Bu? Tapi Iya, pernah. harusnya nggak boleh. Omeprazol. Betul, harusnya nggak boleh. Waktu malah pernah saya lupa ya saya kerja di mana gitu. Disuruh dihitung. Jadi ada berapa? Saya bilang kurang kerjaan banget. Dulu waktu saya belum terlalu paham gitu ya. Waktu masih lulus SMS gitu masalah. Jadi karena itu nggak boleh diracik, disuruh dihitung butirannya. Jadi setiap satu bungkus itu, setiap satu racikan itu berapa granulnya. Berarti dokternya kurang informasi dari si marketing farmasinya mungkin. Jadi kan ada obat-obat yang tidak boleh diracik seperti itu. Memang tugas kita adalah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dokter. Tapi kan kita juga bisa memberikan informasi, dok ini tidak bisa diracik seperti itu ya. Oke, jadi ini tidak untuk diracik ya. Udah dikasih teknologi yang bagus, sustain release, lepas lambat, malah diracik sama kita. Kalau diracik sama kita ya sudah habis teknologinya ya. Sama seperti ketika tablet salut. Nah, tablet salut enterik aja di blender sama kita. Kan biasanya di blender ya kalau di pelayanan udah nggak digerus lagi. Udah habis salut enteriknya gitu ya. Nah, ada juga kapsul dalam kapsul. Tuh, bentuknya seperti ini. Ada juga kapsul dalam tablet. Tablet dalam kapsul. Jadi isinya kapsul lagi yang ini ya. Kapsul dalam kapsul, ada juga tablet dalam kapsul. Seperti ini. Nah, ini biasanya untuk tujuan-tujuan tertentu gitu ya. Nah, ini dia bentuk-bentuknya ya. Ada yang bentuknya serbuk seperti biasa, bentuknya granul ya, yang mirip dengan yang ini. Terus tablet, bentuknya kapsul, bentuknya kita bilangnya pasta ya, tapi setengah padat gitu ya. Nah, ini yang berbentuk cairan. Nah, ini
Kenapa dikasih apa ya? Ikat pinggang atau apalah itu namanya? Ini untuk perekatnya. Nah, dikasih perekat supaya tidak bocor. Ya, contoh-contohnya. Contoh kapsul dalam kapsul. Ada nggak di pasaran yang di tempat kalian kerja? Nah, khawatirnya kalau karena dia bentuknya strip ya, kita nggak bisa lihat. Gitu. Mungkin ada yang pernah lihat? Belum ya? Nah, ini kapsul dalam kapsul. Ini baca duo cup kita bilang ya. Oke. Ini tahapan memilih cangkang kapsul. Oke. Cangkang kapsul yang dimaksud adalah ketika kita meracik untuk sediaan bentuknya powder atau serbuk. Nah, biasanya kalau di di laboratorium itu ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan mau berdasarkan yang mana gitu ya. Nanti kita lihat. Jadi nomor kapsul itu nggak perlu dihafal ya, silakan dilihat saja mau pakai nomor yang mana gitu ya, karena sesuai dengan kapasitasnya. Kapsulnya bagaimana caranya? Tadi seperti yang ada di praktek, berat totalnya berapa dibagi dengan numeronya. Masih ada ingat nggak? Ada pilihannya apa aja? Ada NBB, ada apa lagi? Pemilihan cangkang kapsul. Ada nitras bismuticus basicus, ada 2 lagi apa? Misalnya ada 3. Lupa ya. Dan kita pakainya yang mana? Ada yang ingat? Lupa? Saya juga lupa isinya. Pokoknya yang jelas pakainya yang bukan NBB. Sebentar, saya punya. Bentar ya. Coba saya lihat slide yang satu lagi. Nih, kapsul. Nah, itu kenapa berbeda-beda dengan nomor yang sama? Daya tampungnya itu tergantung dari apa kira-kira? Oke, ini ada nih. Oh, ada. Oke. Ini dia. Nih, ya. Kita lihat. Asetosal, natrium bikarbonat sama NBB. Nah, lihat. Misal ya, kapsulnya nomor 0 nih. Ya. Kapsul nomor 0 itu kalau isinya asetosal, itu bisa menampung 0,5 gram. Sementara kalau natrium bikarbonat 0,7, NBB 0,9. Pertanyaannya, kenapa dengan nomor yang sama, kok bisa menampungnya beda-beda kapasitasnya? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kah? Kira-kira apa yang membedakan? Ayo silakan jawab. Kan harusnya dengan misal ya, dengan nomor yang ukuran baju nih. Kalau ukuran baju S tuh biasanya yang bisa pakai tuh berat badannya sekian gitu kan. Nggak mungkin misalkan 70 kilo kayak pakai berat badan S nggak mungkin kayaknya gitu ya. Nah ini kan sama nih kapasitas cangkang kapsul. Kenapa ukurannya sama segitu-gitu aja tuh cangkang tuh kalau nomor 0. Tapi kok bisa masuknya serbuknya beda-beda. Apa yang membedakan? Ayo, silakan dijawab. Karena kalau asetosal kan serbuk ini Bu, serbuk yang ringan. Soalnya lain enggak gitu Bu. Beda-beda.
Iya apa? Sarah Fauzia. Iya, Ibu. Apa yang membedakan? Ibu kedengaran nggak, Bu? Nggak ada yang bisa jawab nih. Nah, kepadatan serbuknya beda-beda, Bu. Yang membedakan adalah apa yo? Ya ini saya balik lagi ke slide tadi, udah ada jawabannya di slide yang sebelumnya. Oke, sebentar. Kita lihat slide yang tadi. Yang membedakan adalah media. Apa yang membedakan coba? Kalau dari PPT yang ini, yang membedakan adalah ada sih jawabannya. Data. Apa Farita yang membedakan? Kepadatan volumenya. Yang membedakan adalah bentuk ukuran partikelnya, kepadatan. Ya jadi kalau semakin banyak yang bisa ditampung dengan nomor yang sama, berarti ukuran partikelnya dia lebih kecil. Gitu. Tadi yang paling kecil adalah yang paling banyak yang bisa menampungnya adalah NBB, nitras bismuticus basicus. Bedakan dengan asetosal. Asetosal dengan ukuran yang sama bisa menampungnya lebih sedikit karena ukuran partikelnya si asetosal lebih besar gitu. Nah, itu yang membedakan. Kan serbuk kita isinya nggak NBB semua, ya, nggak asetosal semua, makanya kita ambil yang terbesar. Jadi kemungkinan muatnya itu lebih besar seperti itu. Jadi kenapa dengan ukuran yang sama tapi daya tampungnya beda-beda? Itu tergantung dari kepadatannya atau ukuran partikelnya seperti itu. Ya. Oke, ini cara metode pengisiannya ya. Pengisiannya itu ada yang ini dari di pabrik ya, bukan di layanan. Oke, ada yang menggunakan yang pasti pakai mesin ya. Ada yang semua pakai mesin, ada yang pakai tangan. Nah, kita lihat. Nah, ini ada namanya punch metode. Nah, biasanya ini digunakan sama Florita, Al-Tahira gitu ya, untuk mengisi sejumlah kecil kapsul di apotik. Bisa pakai tangan, bisa juga pakai alat, namanya kapsul filler ya. Alat bukan mesin namanya. Terus berikutnya lagi ada juga ini hand operated capsule mesin. Nah, ini pakai mesin kapsul maksudnya. Ya. Nah, ini lebih banyak kapsul yang dihasilkan pada waktu yang lebih singkat seperti itu. Nah, ini yang lebih cepat lagi. Nah, ini biasanya produksi 1 jam itu dapat menghasilkan berapa ribu atau berapa ratus ribu kapsul. Seperti ini. Jadi ini kalau bisa digambarkan alatnya. Nah, setelah diisi kita sealing, atau sealing itu di-seal atau disegel atau dikunci atau dilem seperti itu. Intinya jangan sampai isinya keluar dari cangkang kapsul. Ya, sealingnya. Seperti itu. Ini. Kalau kapsul lunak pasti ya, kalau kapsul lunak itu pasti dia sealingnya nggak ada, kita tidak meracik kapsul lunak. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kapsul keras. Seperti ini. Ini tertutup, kunci. Nah, ini lekukan ini ada tujuannya nih. Ya. Lekukan ini tujuannya adalah untuk mengunci. Jadi antara badannya dengan tutupnya satu pasang gitu. Kluk, nah, seperti itu.
ya. Yang tradisional, nah ini yang modernnya. Ini bagian-bagiannya, ya. Yang setelah dibuka, sebelum ditutup, dan setelah ditutup. Ada bagian-bagiannya. Nah, mudah-mudahan cepat praktek ya, biar bisa kebayang, terutama yang bukan dari farmasi. Nah, setelah dikunci kita bersihkan ya, bisa dibersihkan lalu bisa dibuat mengkilap ya. Kalau di pabrik itu kenapa begitu kita sobek dari stripnya atau dari blisternya mengkilap banget karena pakai polishing. Kalau kita kan di pelayanan cuma di cleaning saja, dibersihkan, bisa pakai kain flanel gitu ya. Itu. Nah, ini baru cerita tentang kapsul gelatin lunak ya. Kapsul gelatin lunak. Kayaknya saya hari ini sampai di sini dulu saja. Minggu depan lanjutkan karena masih banyak nih slide-nya. Saya lanjutkan minggu depan soft kapsul dan pil. Nah, kebetulan pil kan sudah kemarin sedikit disinggung saat responsi. Nah, jadi kenapa kita harus menambahkan pengisi, pengikat, terus ada lagi pembasah dan penabur, nah seperti itu. Jadi minggu depan kita lanjutkan untuk soft kapsul dan pilnya. Ya, jadi hari ini mohon maaf sampai di sini saja. Oke, mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Ada 19, kayaknya harusnya lebih dari 19 ya kalau masuk semua ya. Saya kapsul dulu. Harusnya 18, harusnya 20 ya. Oke, absen dulu ya. Sarah ada, Sarah Fauzia, Sylvia Yuni ada? Hadir Ibu. Oh, Sylvia Yuni ada. Oke, sebentar. Sylvia Yuni. Anissa Rahma ada, Gita Amelia ada? Hadir, Bu. Yusnia ada? Yusnia, anaknya? Yusnia. Yusnia nggak ada nih. Yusnia kita lewati dulu. Yusnia nggak ada. Roida ada? Hadir, Bu. Orita ada. Putri Lestari? Hadir Bu. Farizan ada. Arta Junita? Hadir, Bu. Zahira ada. Salsabila? Hadir, Bu. Maharani ada. Siti Fatimah? Hadir, Bu. Abdul Hafiz? Hadir. Anita Hayatun? Hadir, Bu. Deborah? Hadir, Bu. Yusnia, apakah ada yang lihat tadi hadir? Karena saya cek di partisipannya nggak ada. Ini Farizan ada, Hafiz ada, tapi ceritanya tadi kameranya ditutup, suaranya nggak ada. Ya Yusnia, oke saya lewati dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk praktikum farmaseutik dasar kita hari Jumat ya? Kelas kamu yang hari Jumat ya? Betul? Betul, Bu. Iya Bu. Ya kemarin saya lupa yang tanya ke saya kelas kalian atau enggak, pokoknya untuk resepnya ini Bu, ini pasiennya usianya 21 tahun, jadi saya tidak perlu mengkonversi terhadap dosis dewasa, ya nggak perlu karena 21 ya, 20 aja sudah dianggap dewasa. Tapi bukan berarti nggak dihitung dosis lazimnya, jadi kadang-kadang suka salah salah tafsir gitu. Jadi tidak perlu lagi dihitung yang kayak kemarin tuh ada 60%, 75%, itu nggak dihitung, tapi langsung dihitung terhadap dosis lazim dewasa. Tetap dibandingkan dosis pakai dengan dosis lazimnya, gitu maksudnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Berarti habis dibandingin langsung persentase ya, Bu ya? Sama kayak DM aja itu persentase langsung ya, Bu?
Cukup? Oke, kayaknya cukup. Ibu, maaf mau tanya, Bu. Ya, akhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live duluan ya. Sumpah. Ih. Suaranya kedengeran nggak sih? Ini Kedengeran. ini yang salah siapa sih? Kedengeran. Ah. Bisa lihat contohnya dulu pada saat kita dijajah. Ya, bagaimana supaya diri kita saat itu, maka kita bersatu. Kita sadar bahwa ini loh musuh kita yang sebenarnya. Jadi suatu bangsa yang sebelumnya berseteru dengan saudara sendiri, suatu saat dapat berintegrasi ketika melihat bahwa musuhnya yang sebenarnya adalah dari luar. Ya, adanya anggapan musuh dari luar itu akan mengancam bangsa, itu akan mampu mengintegrasi. Ya. Yang kedua adalah ini penting sekali juga. Ya. Pendekatan yang harus kita lakukan dari pemimpin yang bergaya politik disukai, disenangi. Apa, Dek? Ya, gaya politiknya yang seperti apa? Yang bisa menyatukan, mengintegrasi masyarakat bangsa Indonesia. Pemimpin yang karismatik. Karismatik itu otomatis dicintai rakyatnya. Kemudian dia memiliki jasa-jasa besar, umumnya yang menyatukan bangsanya sebelum tercerai-berai. Di sini saya contohkan yang dari luar, yaitu Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Ya, adakah kita, pemimpin kita yang sudah ada sampai detik ini sudah mampu menyatukan bangsa ini? Adakah? Jadi dulu itu Presiden Soeharto ya dianggap tidak terjadi disintegrasi bangsa. Kalau tidak terjadi disintegrasi bangsa seperti kerusuhan, ya berarti gaya politik beliau, gaya kepemimpinan beliau bagus. Nyatanya berarti gaya politik kepemimpinan yang otoriter saat itu membuat kita justru terpecah belah. Dulu pada saat kerusuhan Mei 1998 yang sangat terpojokkan itu adalah dari keturunan Tionghoa. Saya juga baru tahu tuh, ya ternyata seorang atlet Susi Susanti ketika dia bertanding di luar negeri memenangkan Olimpiade itu dia belum mendapatkan kewarganegaraannya. Padahal ketika dia akan berangkat untuk mengikuti berbagai pertandingan itu pernah satu ketika dari film yang saya tonton Presiden Soeharto itu menelpon memberikan semangat. Tapi anehnya sampai detik ajang internasional pun seorang atlet Susanti itu tidak mendapatkan haknya, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Hak untuk menjadi warga negara Indonesia, maksud saya. Kok bisa? Nah, itu
gitu ya. Nah, ketika 98 terjadi, lebih parah, nak. Ya. Kerusuhan itu terpusatnya pada itu tadi, ya, Tionghoa. Ya, jadi berbagai penganiayaan, bahkan perkosaan, bukan hanya apa namanya, bukan pencurian, apa sih namanya, mengambil barang-barang toko-toko yang pedagangnya adalah pemilik jelas keturunan Tionghoa. Oke, nanti ini kita bahas di materi demokrasi, kita lanjutkan nanti di materi demokrasi ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan dari lembaga-lembaga politik. Ternyata waktu dan padu dalam pelayanan yang sama. Kenapa? Ketika sistem pelayanan itu dilakukan sama, maka tidak ada masyarakat yang merasa dianaktirikan. Paham? Apa sayang? Iya. Tadi pulang sekolah nggak assalamualaikum? Oh, kaget mama. Nah, mama ngajar dulu ya. Maaf, ada iklan. Lanjut ya. Jadi dengan satu sistem pelayanan yang sama, tidak ada perbedaan, maka dengan otomatis ya masyarakat itu akan bersatu. Ya. Yang keempat adalah ideologi. Tidak ada satu golongan pun ya, yang diperbolehkan melanggar ideologi nasional. Jadi ideologi yang kita miliki apa sih? Selain Pancasila juga penerapannya ada pada konstitusi, pada Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu yang menjadi nilai-nilai ya, yang harus kita pegang, kita terima, kita sepakati. Dalam ideologi itu memiliki visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi dan tujuan itu. Jadi ketika masyarakat berada dalam kondisi yang berbeda-beda, maka dengan ideologi tersebut mereka bisa menerima ya nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia. Jadi Pancasila adalah nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke. Nah, yang terakhir adalah pendekatan. Nah, ini sudah dibahas di integrasi ekonomi sebenarnya. Pembangunan ekonomi. Jadi integrasi nasional itu bisa terwujud pendekatan salah satunya ini kesempatan pembangunan ekonomi yang prinsipnya menciptakan keadilan ya, maka masyarakat bangsa itu dengan dirinya akan bersatu. Ketidakadilan itu tercipta, akan muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang merasa apakah ini? Ya, asalnya dari itu, asalnya dari bahwa mereka merasa mereka tidak diperlakukan atau tidak mendapatkan keadilan, terutama pada pembangunan ekonomi. Jadi, poin kelima ini, ya, pendekatan integrasi nasional harus dibangunlah sebuah kesempatan pembangunan ekonomi yang merata.
Dengan inilah maka integrasi antar masyarakat akan semakin mudah dicapai. Begitu. Sampai di sini bisa dipahami. Wah, berarti Bu, mungkin karena perekonomian juga sedang sulit, ya. Yang sulit ya, kemungkinan bisa terjadi, bisa saja jika pemerintah cepat mendengar. Bagaimana dengan sistem yang sudah sekarang dilakukan oleh pemerintah, apa ya, bukan sistem, kebijakan, kebijakan tentang bantuan langsung tunai, BLT, ya. Kalau sekarang BLT yang diberikan menyangkut dengan minyak goreng. Sudah baca beritanya, ya? Bapak Presiden sendiri yang mengatakannya, mengumumkan kebijakan tersebut. Ya, bantuan langsung tunai ini sebenarnya sudah lama. Dulu ya yang pertama kali itu BLT keluar itu zamannya Presiden Megawati. Waktu itu BLT itu keluarnya setiap 3 bulan. Kalau yang ini kan minyak goreng. Kalau dulu itu pada saat Presiden Megawati itu ada subsidi untuk BBM. Jadi dulu BBM itu nggak ada yang namanya golongan Pertalite, Premium, Pertamax itu tidak ada. Iya, dulu nggak ada, hanya satu. Kemudian karena memang krisis moneter berkepanjangan ya, masuk ke 2010 aja itu krisis apa ya 2010 saya lupa. Megawati itu sekitar tahun 2000-an ya, 2099 lah, 2000. Jadi memang pergantian presiden tuh cepat sekali ya, karena setelah B.J. Habibie yang mewarisi kepemimpinan Bapak Soeharto, beliau tidak mau maju kembali. Kemudian Bapak Abdurrahman Wahid yang menjadi presiden. Kemudian entah ya kenapa, karena masih reformasi, ketika merasakan bahwa beliau kurang, maka diminta mundur, itu digantikan oleh Ibu Megawati. Nah itu BLT itu. BLT dulu ya dianggap kurang mendidik, gitu ya. Artinya orang akan merasa lebih pantas jadi miskin gitu ya, supaya mendapatkan BLT. Ya, Ibu jadi pengen cerita nih, tahun 2000 berapa ya? Presiden Jokowi pertama ya, 2014 ya. 2000 berapa? Itu beliau sempat mengatakan bahwa memberikan BLT itu tidak mendidik. Yang harusnya dilakukan adalah memberikan bantuan untuk mereka gunakan untuk peningkatan diri gitu ya. Entah mengolah menjadikan sebuah usaha dan sebagainya. Itu memang ya, orang kalau udah dapat BLT belum nanti ya proses pemberiannya itu. Ya, apakah nanti ada penyelewengan? Nah, bisa jadi ada oknum yang melakukan itu. Jadi BLT itu saya rasa bukan sesuatu solusi yang terbaik untuk kenaikan minyak goreng. Jadi ngomongin BLT ya. Kemudian lagi nanti PBM, ya, BBM, kemudian LPG dan banyak hal yang sebenarnya nanti mungkin akan mengalami hal yang serupa. Dan ini memang terjadi bukan hanya di negara kita, tapi memang harus digarisbawahi, Indonesia seharusnya tidak terlalu kesulitan, karena kita penghasil kelapa sawit juga termasuk yang fosil ya, atau sumber daya untuk minyak buminya juga cukup banyak ya. Jadi harusnya sih tidak sesulit itu ya. Oke, itu adalah 5 poin pendekatan. Saya akan kasih soal untuk mahasiswa yang akan saya berikan pertanyaan. Ya.
memberikan ranking 1 sampai 7. Tidak perlu, tinggal sebut saja penting atau sangat penting saja pada pertanyaan berikut ini. Giliran siapa ya hari ini ya? Sebentar, saya lihat catatan. Tadi sudah beberapa dibahas ya di atas. Sudah beberapa dibahas di atas. SF 21 2A ini ya? Atau 2B? 2A ya? 2A. 2A ya. Nah, saya buka absensinya dulu. Jumlah mahasiswanya ada berapa sih? 9, ada 19. Di partisipan ada berapa? Ya, ini. Apa? Yang absen ternyata ada yang belum masuk pada ini. Saya sudah terlambat menit jalanan gitu ya. Para Permata di jalan juga. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, tinggal jawab penting, tidak penting, atau tidak penting, penting atau sangat penting. Ya, silakan pertanyaannya untuk Sarah Permata, kemudian Gita Amel sudah maaf. Oke, Sarah Permata, Yusnia dan Roida. Ini jawab penting tidak pentingnya yang di slide yang Ibu share ya, Bu? Iya, betul. Dimulai dari
Sarah Permata dulu. Memperkuat nilai bersama? Penting, Bu. Penting, tidak penting, atau sangat penting? Menurut saya sangat Sangat penting, Bu. penting. Oke, membangun fasilitas? Sangat penting juga, Bu. Ya, harus merata tapi ya. Tidak Ya, hanya. harus merata. Oke, menciptakan musuh bersama? Sangat tidak penting, Bu. Sangat tidak perlu malah. Tidak usah ada ya. Kalau menurut kamu nggak usah ada. Oke, saya nggak bilang benar atau enggak ya. Nanti karena ada pendapat lain dari teman yang lain. Memperkokoh lembaga politik? Memorganisasi untuk bersama? Oke, menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok? Menurut saya sangat penting, Bu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan yang kuat? Sangat penting. Tapi apakah adil atau bijak pimpinannya? Menghapuskan identitas lokal? Enggak. Enggak. Oke, penting. Oke, membaurkan antar tradisi dan budaya lokal? Sangat penting. Menguatkan identitas nasional? Sangat penting. Oke, terima kasih. Lanjut, Yusnia. Memperkuat nilai bersama? Sangat penting, Bu. Membangun fasilitas? Penting? Penting. Oke, menciptakan musuh bersama? Sangat tidak penting. Memperkokoh lembaga politik? Sangat penting? Oke. Membuat organisasi untuk bersama? Sangat penting, Bu. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok? Sangat penting? Oke. Mewujudkan kepemimpinan yang kuat? Sangat penting. Menghapuskan identitas lokal? Sangat tidak penting. Membaurkan antar tradisi dan budaya lokal? Sangat penting. Menguatkan identitas nasional? Sangat penting sekali, Bu. Oke. Udah sangat pakai sekali ya. Harusnya nggak boleh. Oke, makasih Yusnia. Masa? Roida. Iya, Bu. Roida ditanya nih. Saya Kristen, Bu. Oh, maaf. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Berarti kamu baru bangun apa gimana? Enggak, Bu. Emang Lagi serak aja ya? Iya, lagi radang. Oh, lagi radang. Iya, lagi ini ya. Memang sedang musimnya nih, batuk. Roida, saya silakan Anda pilih ya, penting dan tidak penting atau sangat penting. Ya, Memperkuat nilai bersama. sangat penting, Bu. Oke. Membangun fasilitas. Sangat penting, Bu. Menciptakan musuh bersama. Tidak penting sama sekali, Bu. Memperkokoh lembaga politik. Penting jika lembaga politiknya benar, Bu. Oke. Ya. Membuat organisasi untuk bersama. Sangat penting, Bu. Organisasi untuk bersama ya, sangat penting. Menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok. Jika ekonominya dengan kebaikan sangat penting, Bu. Tapi kalau negatif nggak penting. Soalnya dalam kelompok kan. Ya, kelompoknya kelompok yang apa nih ya? Ya, kelompok golongan yang ibaratnya menguntungkan diri sendiri gitu ya. Kalau misalkan menguntungkan diri sendiri itu sangat tidak penting, Bu. Oke. Lanjut, mewujudkan kepemimpinan yang kuat. Kalau misalkan menurut saya, Bu, kalau kepemimpinan yang kuat itu misalkan nih presiden, tapi dia menunjukkan tidak dalam sisi positif, itu tidak sangat penting, Bu. Tapi kalau misalkan dia menunjukkan kekuatan kepemimpinan dalam hal positif, itu sangat penting. Ya, betul. Lanjut, menghapuskan identitas lokal. Sangat tidak penting, Bu.
membaurkan antar tradisi dan budaya lokal. Sangat penting. Menguatkan identitas nasional. Sangat penting sekali, Bu. Nambah lagi sekali. Oke, terima kasih Sarah Permata, Yusnia, dan Roida. Ya, jangan nanti ketika ini saya keluarkan ada yang salah persepsi. Jadi di situ kan tadi ada yang bicara menyadari akan adanya musuh bersama. Menyadari akan adanya musuh bersama berarti bukan berarti kita menciptakan musuh bersama, bukan. Karena tanpa diciptakan kita sudah pasti ada musuh yang iri dengan bangsa kita. Jadi jangan nanti salah menjawab ya. Dari beberapa kebijakan mana yang tidak penting nanti Anda jawab justru menciptakan musuh bersama itu penting. Ya, bukan. Jadi, Sarah Permata tolong di-unmute. Nah. Bentar. Ya, tadi ada beberapa pernyataan dari Roida yang mengatakan kepemimpinan kuat-kuatnya apa? Kalau kuatnya dalam memberikan sebuah kebijakan yang memang bernilai positif, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kepemimpinan yang kuat itu dalam arti bukan tanpa kompromi ya. Artinya kekuatan yang diberikan itu bukan kekuatan yang dalam konteks negatif, betul sekali ya. Kemudian lembaga politik pun yang seperti apa yang harus diperkokoh ya. Oke, materi yang selanjutnya adalah tentang hak dan kewajiban ya nak ya. Saya akan buka materi berikutnya. Oke, Anissa Rahma. Oke, silakan, ada pasien. Ibu izin ke kamar mandi. Oh, udah balik ya. Ya, materi hari ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan hubungan Anda dan negara atau material dari materialnya warga negara dengan negaranya. Apa itu hak dan kewajiban? Mungkin nanti juga setelah ini kita akan kaji juga tentang hak asasi manusia. Ya. Jadi orang kan sekarang itu sedikit-sedikit bicara tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia. Ya, apakah sebenarnya hak asasi manusia itu memang perlu atau penting? Ya, sebatas apa? Ya, dikatakan bahwa hak asasi manusia itu diperjuangkan. Karena sekarang banyak juga orang yang mengatasnamakan hak asasi manusia untuk menghalalkan keinginan, ya, menghalalkan apalagi ya sesuatu yang sebenarnya tidak sejalan dengan ideologi kita, ya. Jadi tentang harmoni hak, kewajiban dan negara dan warga negara demokrasi. Konsepnya penting banget, ya. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Rasa Anda sudah tahu. Ya. Hak adalah kita selalu mungkin Anda berpikir dalam konsep hak itu adalah bentuknya materi atau benda. Tapi tidak selamanya. Jadi hak itu adalah bisa jadi kuasa untuk menerima, hak atau kuasa untuk melakukan. Ya. Hak juga adalah sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak oleh pihak lain manapun. Artinya tidak boleh digantikan. Ya kalau hak orang itu untuk orang itu tidak bisa digantikan, ya. Dan pada prinsipnya bisa dituntut secara paksa olehnya karena memang itu haknya. Wajib. Wajib adalah beban. Ya, wajib adalah beban.
Beban untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu. Jadi, kewajiban ini bukan hanya bentukan materi benda juga, tetapi juga bisa perlakuan. Ya, misalnya ketika saya ya mengurus anak adalah kewajiban saya. Apakah itu sebuah materi mengurus anak, merawat anak? Tidak, itu bentuk sebuah tingkah laku, perilaku. Itu adalah kewajiban. Jadi kewajiban itu bukan hanya sebuah materi sekali lagi. Dan itu sama, bisa dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Ya, biasanya yang menuntut malah kebalikan dari yang berkewajiban. Ya, dan yang berkewajiban itu tidak boleh memberikannya kepada orang lain. Siapa di antara Anda punya kewajiban tapi malah yang melakukan orang lain? Ayo, acung tangannya. Kewajiban Anda, tapi Anda memberikannya kepada teman. Ada? Aduh. Ya, jadi wajib itu artinya itu. Jadi arti dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Siapa di antara kalian yang tahu bagaimana perkembangan hak dan kewajiban di Nusantara? Dari mulai masa kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan. Ayo. Bu, kita kan masa kerajaan belum lahir, Bu. Masa penjajahan juga belum. Sama. Saya juga. Tapi kita bisa tahu dari sejarah. Ya, di mana di sejarah kita tahu pada masa penjajahan ada yang namanya apa? Romusa, ada yang namanya apalagi ya kerja paksa, ya apalagi banyak ya hal yang terjadi pada saat penjajahan. Kita tahu dari sejarah. Masa kerajaan kita tahu juga dari sejarah. Ya, mungkin Anda juga bisa lihat dari contoh-contoh bacaan, ya fiksi maupun non fiksi, atau dari dokumenter-dokumenter ya, film dokumenter ya tentang masa kerajaan. Jadi perkembangan hak dan kewajiban di Nusantara hingga saat ini itu berubah-ubah gitu ya. Ya. Ini alasannya mengapa kita perlu mengharmonisasikan kewajiban dan hak negara. Ya, sebagai warga negara dan negara ya. Jadi memang dari sejarahnya tadi di saat zaman kerajaan dan zaman penjajahan, warga negara itu atau masyarakat ya bangsa ini itu lebih banyak service, mengabdi gitu. Pokoknya penghambaan secara total itu untuk rakyat kepada raja-rajanya, sultan-sultannya. Mereka tidak mengharap reserve atau diberikan kembali hak-hak mereka. Jadi mereka hanya jadi hamba saja. Terus, ya, jadi jangan bicara hak di masa kerajaan. Di masa penjajahan pun sama. Kamu makanya nonton deh film-film yang kaitannya dengan masa-masa dulu gitu ya, kerajaan maupun masa penjajahan. Seperti R.A. Kartini, Bumi Manusia. Anda bisa lihat tuh bagaimana hak dan kewajiban itu.
Ya, apalagi era Kartini nih yang cewek-cewek. Saya nonton film era Kartini, saya menangis. Bahwa bagaimana hak-hak wanita dulu, ya, benar-benar tertindas, ya, di keluarga, terutama keluarga Jawa Ningrat, gitu ya. Nah, ini ada juga bicara tentang penjajah, ya, saat penjajah datang. Itu tadinya mereka merasa bahwa oh ada penjajah nih, akan ada perubahan. Tapi ternyata tidak. Malah lebih banyak apa? Lebih banyak pengorbanan rakyat di situ. Jadi tidak hanya dibatasi ya ekonomi saja, tetapi kehidupan politik, budaya juga sama. Mereka harus mengedepankan kewajiban dan melupakan hak. Itu yang terjadi di penjajahan. Ya, malah lebih kejam. Makanya dalam pembukaan Preambul Undang-Undang Dasar, ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka sebab itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Nah, terus apa yang terjadi setelah kemerdekaan? Terbalik justru. Kenapa? Kita lihat sekarang ketika sudah merdeka, dewasa ini orang lebih banyak menuntut hak dengan sangat gigih, jika perlu dengan kekerasan. Namun saat tiba giliran untuk menunaikan kewajiban, mereka tampaknya kehilangan gairah. Nah, inilah alasan mengapa kita sebenarnya yang baiknya itu, yang bagusnya itu, tidak seperti di zaman penjajahan atau kerajaan. Dan juga tidak seperti saat sekarang. Sekarang masih seperti itu, masih. Bagaimana orang lebih banyak menuntut haknya daripada menunaikan kewajiban. Jadi kalau dijadikan sebuah pertanyaan, apa dulu sih sebenarnya yang harus diunggulkan, hak dulu atau kewajiban dulu? Tidak bisa. Tidak bisa kita dahulukan hak dulu atau kewajiban dulu. Beberapa mahasiswa kalau saya tanya, kamu mau melakukan apa dulu, hak atau kewajiban dulu? Banyak yang dengan ya idealis ya, cerita idealis ya. Kewajiban lah Bu, kita harus melakukan kewajiban kita dulu. Bagus sih, tapi sekarang pertanyaannya, Anda melakukan kewajiban untuk siapa? Kewajiban yang Anda lakukan itu adalah untuk hak. Entah itu hak Anda atau hak orang lain. Saya contohkan misalnya, Anda kerja. Kewajiban itu Bu, saya harus melakukan kewajiban saya dulu supaya saya nanti baru bisa menuntut hak saya, yaitu apa? Salari, gaji, betul? Betul nggak? Berarti Anda melakukan kewajiban berdasarkan apa? Hak. Jadi nggak bisa kita bilang kewajiban dulu, tidak. Anda melakukan kewajiban karena hak. Saya mengajar. Ya. Ini kewajiban saya mengajar. Ya, mendidik Anda. Ya. Untuk apa Bu melakukan kewajiban? Karena ada hak mahasiswa di situ. Ya buat apa saya melakukan kewajiban jika tidak ada hak yang saya penuhi? Paham maksudnya? Nah mereka timbal balik begitu. Ya Anda juga, ya hak saya Bu dapat pengajaran dari Ibu, hak saya Bu dapat nilai, tapi kewajiban Anda untuk hadir di perkuliahan dan mengerjakan tugas, ya mendapatkan nilai ujian yang baik, baru bisa dapat nilai B ataupun A. Itu teorinya korelasi, ya. Jadi hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan menurut teori korelasi, ya.
Ini menurut pengikut utilitarianisme. Ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Jadi menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak. Nah ini yang mengatakan ketika kita bicara hak asasi manusia, harus kita kaji apakah di belakang hak asasi manusia yang kita perjuangkan ada kewajiban yang mengikuti. Kalau tidak ada, ya tidak pantas itu disebut hak. Bisa dipahami. Permasalahan tentang hak ini, ya, dasarnya bisa terjadi karena, nah ini menurut Mill, ya, dalam filsafat kebebasan memang lahirnya hak asasi manusia itu dilandasi oleh hal yang paling fundamental, yaitu dua, hak persamaan dan hak kebebasan. Hak persamaan, kalau kamu sering ya baca undang-undang hak persamaan mendapatkan pendidikan, hak persamaan mendapatkan mengembangkan karir, hak persamaan ada itu ya, hak persamaan. Yang sering menjadi permasalahan ini adalah hak kebebasan seseorang. Nah, ini ya, jadi orang itu banyak yang menuntut hak kebebasan itu dengan cara yang salah. Kenapa? Karena hak kebebasan yang sesungguhnya itu tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Jadi kebebasan menurut Mill itu secara ontologis substansinya bukan untuk perbuatan bebas sesuai kemauan sendiri. Bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol. Jadi yang benar itu menurut Mill adalah bebas yang diarahkan menuju sikap positif, tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Saya akan buka sebuah percakapan. Jadi, ya baik, kembali lagi ya.
Tadi Ibu sampai mana? Oh, sampai kebebasan ya, yang dimanipulasi. Saya ada sebuah percakapan di grup SMP saya, di mana ada yang mengatakan dia bisa mendapatkan prakerja. Nah, loh, padahal suami dan dirinya sendiri itu berpenghasilan lumayan 600 per bulan. Gue sama laki gue lagi daftar. Ya, nah ini bukannya nggak punya kerjaan yang boleh. Tapi buktinya gue berdua bisa. Nah, ayo ikutan daftar yuk, dia bilang begitu. Udah cepetan daftar, keburu full. Nah, sudah ada yang bilang, kasihan yang nggak kerja. Slotnya cuma yang udah kerja. Oh, coba tuh. Nah, kalau saya sih sarannya sebaiknya beri kesempatan pada yang nggak kerja. Ada yang udah ngomong begitu. Ya. Kata dia, Pak, nggak apa-apa ya. Saya bingung itu mikirnya dari mana ya. Hati-hati, takut nggak berkah. Ya, temennya bilang gitu. Insya Allah berkah kalau uang negara mah, katanya gitu. Aduh, ipar-ipar gue yang guru internasional juga pada lolos. Geleng-geleng saya. Ya, mudah-mudahan bukan teman-teman saya ya. Kasih kesempatan dong yang belum kerja, belum punya penghasilan, kasihan. Gitu ya. Temen gue ada yang nggak dapet, padahal datanya gajinya kurang dari 5 juta. Ya. Terakhir karena teman saya itu benar-benar nggak merasa bahwa itu ada sesuatu yang salah, teman-teman saya bilang, ya, pokoknya saya tidak ikhlas. Mana sih? Dia masih bilang begitu. Pokoknya intinya segala program pemerintah pasti gue coba daftar. Katanya apapun itu. Ya. Kan aneh yang seperti itu. Ya akhirnya teman saya bilang, pokoknya dia seorang dokter gigi, suaminya pilot Garuda. Dia katakan, saya biar bagaimanapun tidak ikhlas jika saya membayar pajak, kemudian uangnya digunakan bukan untuk yang berhak. Saya dipahami sampai di sini. Itu. Ini yang terjadi, nah. Sekarang terjadi. Jadi kita nggak pernah, kita jangan hanya menyalahkan pemerintah, oknum-oknum pemerintah yang korupsi dan sebagainya. Masyarakat sendiri yang memang bukan haknya itu merasa tidak bermasalah, memanipulasi hak orang lain terjadi. Ya. Kan kita percaya dengan ideologi Pancasila sila pertama keturunan yang lain. Bahwa rezeki itu ya Tuhan berikan, itu pasti sesuai dengan rezeki kita masing-masing begitu. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita, karena itu pastinya tidak berkah. Semua agama pasti mengatakan seperti itu, betul kan? Nah, kalau kita biarkan yang terjadi seperti itu, hak-hak dimanipulasi, ya, hak orang lain, ya, maka yang terjadi di sini, yang pertama, merugikan solidaritas dalam masyarakat, menempatkan individu di atas masyarakat, kontraproduktif untuk kehidupan sosial, dan memberi angin pada individualisme. Padahal manusia itu merupakan anggota masyarakat dan tidak boleh tercerabut dari akal sosialnya. Hanya dalam lingkungan masyarakatlah manusia menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Dalam sejarah peradaban umat manusia, inovasi hanya muncul ketika manusia berhubungan satu sama lain dalam arena sosial. Ya, benar.
Jadi kalau kita mau ya bermanfaat untuk masyarakat, ya salah satunya tidak memanipulasi hak orang lain. Begitu. Nah, ini adalah konsep yang diusung, contoh yang dibuat oleh negara kita yang sudah termaktub dalam undang-undang. Aduh, maaf ya, sebentar. Oke, ini batuk saya belum sepenuhnya sembuh ya. Ada waktu di mana tiba-tiba nggak tahu gitu tenggorokan. Itu katanya sih memang dampak dari pernahnya saya positif ya. Nggak tahu deh yang lain mengalami itu atau tidak. Kalau ditanya ibu sudah pengobatan belum? Sudah. Saya sudah ke dokter bahkan menghabiskan obat yang cukup mahal ya, antibiotik yang dosis tinggi gitu. Tapi nyatanya tidak berpengaruh. Ya, mudah-mudahan bisa segera hilang ya batuk ini ya. Karena nggak nyaman, apalagi kalau sedang puasa kan minum nggak boleh gitu kan. Memang sedang puasa. Pasal mana sih Bu yang memang sudah akhirnya diubah? Di amandemen kembali, sudah ada pasal-pasal ya yang memang di tahun 99 2000 itu di amandemen kembali. Ya. Jadi sifatnya resiprok, artinya hak dan kewajiban itu sama-sama berimbang. Di pasal 27 ayat 2 ya Undang-Undang Dasar 1945 di sini hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ya kan? Haknya dong, hak kita. Nah, tapi dari dasar itulah negara punya kewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negaranya. Untuk merealisasi pemenuhan hak dan warga negara tersebut, pemerintah setiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Tambah lagi, yaitu salah satunya program-program pemberdayaan gitu ya. Jadi nggak hanya harus lapangan pekerjaan, kalau bisa masyarakatnya diberdayakan, diberikan pelatihan, modal supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan, malah ya membuka sebuah usaha. Nah, di pasal 23A itu justru kita kepada kewajiban warga negara, yaitu membayar pajak. Tapi dari itulah, karena pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, dengan adanya pendapatan pajak tadi dari warga negara, maka pemerintah akhirnya bisa memberikan hak kita, hak warga negara, yaitu penghidupan yang layak. Nah ini, ya. Jadi bagaimana pendidikan, fasilitas pendidikan, ya, kaitannya dengan kurikulum, gitu ya, kaitannya dengan anggaran pendidikan, semua ya di sini ya. Terus pertahanan dan keamanan, terus penegakan hukum, pelestarian lingkungan hidup, fasilitas dan infrastruktur, ya, subsidi pangan dan BBM,
transportasi massal, pelayanan kesehatan. Itu semua salah satunya hak diberikan, ya sumbernya dari kewajiban yang sudah kita tunaikan. Apa? Membayar pajak. Ya, sudah ada ya ini lagi ya pemberitahuan ya, PPN naik jadi 11%. Seumur-umur saya ya, dari saya kecil PPN itu hanya 10%. Entah kenapa, sesulit apa negara kita sampai dinaikkan menjadi 11%. Ya, sudah diumumkan oleh Menteri Perekonomian kita ya. Naik jadi 11% per April ini ya. Coba bayangkan yang ber-PPN itu semua naik berarti ya. Berharap ya oke, fine gitu ya, kata siapa itu. Ya masalah, tapi ya artinya berdampak juga ya hak-hak kita juga itu ya, sejalan dengan pemenuhan hak-hak kita sebagai warga negara. Oke. Apalagi undang-undang apalagi? Nah, ini ada banyak ternyata. Dan tadinya tidak resiprok atau timbal balik, akhirnya diamandemen kembali menjadi memenuhi hak dan kewajiban secara timbal balik. Ya, seperti pada pasal 31 yang tadinya tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, akhirnya diubah menjadi mendapatkan pendidikan dengan ketentuan bahwa ya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa, kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Gitu ya, jadi pendidikan yang diharapkan ya ini. Jadi pemenuhan hak-hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan. Plus tambahan kebudayaan juga sama. Kalau dulu pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, kemudian berubah menjadi negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi bukan hanya kewajiban pemerintah memajukan kebudayaan, begitu ya, diberikan juga hak kepada masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ya, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ini adalah kewajiban dari negara, gitu ya. Dari perubahan tersebut adanya strategi kebudayaan nasional. Nah ini penting. Di SBD kita juga belajar ini, ya, bahwa kita punya 3 strategi dalam menghadapi budaya, khususnya asing. Ya, pilihannya menerima sepenuhnya jika memang sesuai dengan kepribadian bangsa, atau menolak sepenuhnya jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang terakhir, selektif. Ya, artinya kita lihat dulu, ya, sampai jelas apakah sesuai ataukah bertentangan dengan kepribadian bangsa. Ini pasal yang baru ya, yang baru diamandemen ya setelah reformasi. Oke, nah ini adalah tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Yang tadinya hanya 2 pasal, ya, berubah menjadi tetap 2 pasal, tapi ada tambahan di ayatnya. Itu semata-mata untuk apa? Mengharmonisasikan tadi hak dan kewajiban negara kepada warga negara, gitu ya, atau warga negara kepada negara. Banyak ya, sini juga ada pasal 33, ya,
dan 34 juga. Ini nanti sih kita akan bahas lagi dalam materi konstitusi, kemungkinan konstitusi saya berikan setelah UTS ya. Setelah UTS. UTS-nya kalau tidak salah setelah Lebaran, nah. Siap-siap. Siap-siap ya. Jadi kita mungkin 2 pertemuan. Minggu ini tanggal berapa? Minggu depan, nggak tahu deh minggu depannya lagi apakah masih ada pertemuan. Ya, 3 pertemuan lagi mungkin. Ya, apakah nanti ada masuk konstitusi? Apakah ini sudah pertemuan keberapa sih? Sudah pertemuan keempat ya. Berarti kan 3 pertemuan, betul kan? Nah,
Maaf, saya keluar lagi tadi. Tanya. Absen. Sarah Permata ada? Hadir, Bu. Ada ya. Sarah Fauzia. Sarah Fauzia ada? Hadir Bu itu. Sylvia Yuni. Hadir, Bu. Alisa Rahma. Kita Amel. Hadir, Bu. Ibu Sarah Permata hadir, Iya. Bu. Oke, iya. Ismia. Maaf, Kak Fauzia hadir. Raida. Raida. Ada tadi Fahmi. Fahmi. Fahmi juga. Fahmi nggak ada, Ibu. Ada dampaknya ya. Iya. Ada kandungan sepertinya ya. Coba tebang satu. Kasih terang. Peradangan ada. Lupa. Ini ada 19 partisipan, berarti hanya 17 ya. Sedangkan di absen itu ada
Oke, Nak, saya foto langsung partisipannya ya, soalnya ini jaringan saya sedang bermasalah. Oke, nanti sebentar lagi freeze lagi dan keluar lagi. Saya akhiri pertemuan hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi HAM ya, hak asasi manusia. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.